Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan melanjutkan kisi-kisi sumatif akhir semester dari bab sistem pencernaan. Oke, diperhatikan ya. Sistem pencernaan kita itu dibangun oleh alat-alat pencernaan atau organ-organ pencernaan. Nah, organ pencernaan itu dimulai dari mulut ya, kemudian masuk ke dalam faring, kemudian masuk ke dalam esofagus, dari esofagus nanti ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir anus ya. Nah, si alat-alat pencernaan kita itu terbagi menjadi dua ya, yaitu alat pencernaan yang termasuk ke dalam saluran pencernaan, yang kedua alat pencernaan yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan. Nah, yang termasuk ke dalam saluran pencernaan seperti yang Ibu sebutkan tadi secara berurutan dari mulut ya, kemudian ke paring, esofagus, ventriculus, kemudian duodenum, yeyunum, ileum, kolon, rektum, dan anus ya. Masing-masing organ ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Misalkan di mulut ini terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh lidah dan gigi ya. Kemudian di mulut juga terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh kelenjar saliva ini ya, kelenjar parotis dan kelenjar submandibularis yang menghasilkan saliva. Salivanya nanti mengandung enzim petialin ya, enzim yang bisa menguraikan amilum menjadi maltosa ya. Kemudian nanti dari mulut melewati faring masuk ke dalam esofagus. Esofagus jadi gerak peristaltik yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung nanti akan terjadi pencernaan baik mekanik maupun kimiawi ya. Yang pertama pencernaan mekanik dengan cara meremas makanan ya, diremas makanannya di dalam lambung. Kemudian pencernaan kimiawinya dibantu dengan enzim-enzim ya. Kemudian nanti dari lambung masuk ke dalam usus 12 jari dan atau usus halus ya, usus halus yang terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, usus 12 jari ya, kemudian yeyunum yaitu usus kosong, dan ileum yang merupakan usus penyerapan. Sesuai dengan namanya, usus penyerapan, ileum ini berfungsi sebagai tempat untuk menyerap sari-sari makanan ya. Kemudian nanti kalau sari makanannya sudah diserap, nanti sisa makanan akan masuk ke dalam kolon. Nah, di kolon nanti sisa makanan itu akan difermentasikan ya, dibusukkan begitu ya oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian nanti si konsistensinya akan dipadatkan dengan cara menyerap air ya, menyerap air dari sisa makanan sehingga nanti feses menjadi lebih padat. Dan juga ternyata di kolon ini juga terjadi penyerapan vitamin K ya, itu untuk saluran pencernaan. Kemudian nanti sisa makanan yang sudah mengalami pembusukan, sudah mengalami pemadatan, nanti akan masuk ke dalam rektum ya, di situ ditampung sementara, kemudian dikeluarkan melalui anus ya. Nah, kelenjar pencernaan yang dimiliki oleh kita adalah ada 3. Ini Ibu hanya tulis 2, sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama yang tadi disebutkan oleh Ibu yaitu kelenjar saliva yang ada 3 macam kelenjar saliva ya, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis yang berada di bawah lidah. Sekali lagi, kelenjar saliva ini menghasilkan kurang lebih sehari 1,5 liter saliva yang mengandung enzim petialin yang berfungsi untuk menguraikan amilum menjadi maltosa ya. Kemudian kelenjar pencernaan yang kedua adalah hati yang merupakan kelenjar penghasil empedu, dan pankreas yang menghasilkan amilase, lipase, dan tripsinogen ya. Kelenjar pencernaan yang Ibu bahas di sini yang khusus adalah tentang hati dan pankreas ya. Nah, hati ini nanti dia akan menghasilkan cairan empedu yang ditampung di dalam kantung empedu ya. Ini kantung empedunya. Jadi hati nanti menghasilkan cairan empedu yang ditampung di dalam kantung empedu. Nanti kantung empedu ini akan mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum, ke dalam usus halus, ke dalam duodenum ya. Nah, apa akibatnya? Apa fungsi dari cairan empedu ini? Cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak ya. Jadi lemak seperti yang kita tahu kan tidak larut di dalam air ya. Lemak itu tidak larut di dalam air, sementara enzim pengurainya merupakan golongan hidrolase ya. Nah, golongan hidrolase berarti enzimnya bisa bekerja kalau ada air gitu. Nah, si lemak ini berarti bagaimana caranya supaya bisa larut di dalam air, maka dia akan diemulsikan oleh si cairan empedu. Jadi cairan empedu ini sangat penting. Kalau tidak ada bagaimana Bu? Kalau tidak ada ya kita tidak bisa
mencernakan lemak, seperti itu ya. Kemudian pankreas, tadi pankreas itu menghasilkan enzim amilase. Amilase pankreas seperti fungsi petialin ya, kalau di mulut fungsinya adalah untuk menguraikan amilum menjadi maltosa. Kemudian di pankreas juga menghasilkan lipase yang fungsinya adalah untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Kemudian si pankreas juga menghasilkan tripsinogen. Nah, kalau kalian menemukan enzim dengan akhiran ogen, ini merupakan golongan zimogen ya, golongan zimogen. Nah, golongan zimogen ini enzimnya tidak aktif ya. Dia harus diaktifkan dulu. Oleh siapa diaktifkannya? Oleh enterokinase. Nah, si enterokinase ini, maaf ini Ibu salah ngetik nih ya. Enterokinase ini dihasilkan oleh usus halus, dan enterokinase ini merupakan enzim yang berperan sebagai aktivator ya. Jadi dia mengaktifkan zimogen, dalam hal ini tripsinogen, menjadi tripsin. Nah, nanti tripsinnya digunakan untuk menguraikan protein menjadi asam amino ya. Kalian boleh dengarkan rekaman ibu ini, video ibu ini berkali-kali ya, kalau perlu dicatat apa yang menjadi penekanan ibu ya dalam penjelasan slide ini. Nah, pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua ya, itu yang pertama adalah pencernaan mekanik, yang kedua pencernaan kimiawi ya. Pencernaan mekanik ini hanya mengubah bentuk fisik makanan saja ya. Kalau pencernaan mekanik misalnya mengubah makanan dari gede ya menjadi kecil-kecil gitu. Nah, kalau misalkan pencernaan kimiawi, ini pencernaannya mengubah sifat-sifat kimia makanannya ya. Kemudian pencernaan mekanik ini menggunakan gigi ya untuk mengunyah otot-otot yang bergerak pada gerak peristaltik, misalkan di lambung ya. Dan pencernaan kimiawi ini menggunakan enzim. Nih pembedanya ya. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan yang terdapat di usus, di lambung, di mulut, dan juga oleh pankreas ya. Pencernaan mekanik ini hanya memecah ukurannya saja jadi ukuran yang lebih kecil, sedangkan pencernaan kimiawi memecah partikel makanan dari molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang siap untuk diserap oleh tubuh kita ya. Nah, ingat juga ini sudah Ibu ajarkan, pasti ini ada soal-soalnya ya, soal-soal tentang IMT atau indeks massa tubuh ya, kemudian BMR ya. Ini harus tahu rumusnya dan harus hafal rumusnya, kemudian juga kamu harus tahu TEE ya. Jadi 3 hal ini pasti ditanyakan ya. Pelajari lagi silahkan. Kemudian bagian terakhir dari sistem pencernaan adalah tentang uji makanan ya. Uji makanan kalian sudah praktikumkan. Uji makanan itu yang kita lakukan ada uji amilo atau uji karbohidrat, uji protein, uji gula ya, kemudian uji lemak. Nah, kalau misalkan untuk uji amilum kita menggunakan reagen Lugol ya. Perubahan warna yang terjadinya biru kehitaman kalau positif mengandung amilum. Protein menggunakan reagen Biuret, kalau positif mengandung protein berwarna ungu. Kemudian glukosa menggunakan Benedict ya. Perubahan positif yang terjadi adalah merah bata, dan kalau lemak kita menggunakan kertas buram dioleskan. Kalau transparan berarti mengandung lemak ya. Nah, anak-anak nanti kalian harus bisa menganalisis berdasarkan hasil-hasil di dalam tabel suatu hasil pencernaan tabel di dalam tabel pengamatan praktikum gitu ya. Nanti akan ditampilkan hasil-hasil praktikum gitu ya, dan kalian harus bisa menafsirkan kandungan zat berdasarkan indikator-indikator ini ya. Demikian untuk sistem pencernaan ya, semoga kalian bisa mempelajarinya lagi, menyiapkannya lagi supaya hasilnya baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.